Pernah nggak lu merasa capek banget tiap mau berangkat kerja, padahal kerjaannya sebenarnya lu suka? Bukan tugasnya yang berat, tapi udaranya yang terasa menyesakan. Itu tandanya lu terjebak di lingkungan kerja yang toksik. Masalahnya, lingkungan kayak gini bukan cuma bikin stres, tapi bisa ngerusak hidup lu secara perlahan. Mari kita bedah kenapa kantor bisa jadi neraka dan kenapa lu harus ngehindar dari lingkungan toksik. Secara struktural, lingkungan toksik itu lahir dari sistem manajemen yang gagal. Biasanya ada hierarki yang kaku banget dan kurangnya transparansi. Manajemen cuma peduli sama angka dan target, tapi lupa kalau yang jalanin itu manusia. Akhirnya, lembur dianggap loyalitas, dan kesehatan mental dianggap kelemahan. Sistem yang menekan tanpa dukungan inilah yang jadi bibit utama ketoksikan sebuah kantor. Masuk ke aspek kultural atau budaya. Ini soal aturan-aturan nggak tertulis. Misalnya budaya asal bapak senang, atau senioritas yang kebablasan. Di lingkungan ini, orang yang jujur malah dimusuhi, dan orang yang jago menjilat malah naik jabatan. Budaya kayak gini bikin semua orang jadi waspada satu sama lain, bukan kerjasama, tapi malah saling sikut demi menyelamatkan diri sendiri. Dari sisi sosiologi, kita lihat gimana interaksi antar manusianya. Di kantor toksik, sering banget muncul kubu-kubuan atau cliques. Ada satu kelompok yang merasa paling berkuasa dan suka melakukan pengucilan sosial atau mobbing ke orang lain. Ini adalah bentuk intimidasi kolektif yang bikin korban merasa terisolasi di tengah keramaian. Manusia adalah makhluk sosial, dan saat lingkungan sosialnya beracun, identitas diri lu bisa ikut hancur. Sekarang kita beda isi kepalanya. Kenapa ada orang atau atasan yang hobi bikin suasana toksik? Seringkali ini karena rasa tidak aman atau insecurity mereka sendiri. Mereka merasa harus menjatuhkan orang lain supaya posisi mereka tetap aman. Atau mereka sendiri adalah produk dari sistem toksik sebelumnya. Hurt people hurt people. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain untuk merasa berkuasa. Di sisi lain, lu sebagai korban biasanya kena serangan psikologis bernama gaslighting. Lu dibikin ragu sama kemampuan diri sendiri. Lu merasa kalau lu gagal, itu murni salah lu, bukan karena beban kerja yang nggak masuk akal. Efeknya, burnout, fisik, dan mental, lu merasa nggak berdaya atau learned helplessness, di mana lu merasa nggak ada jalan keluar padahal pintu selalu terbuka. Bahayanya nyata, dari depresi sampai penyakit fisik karena stres kronis. Terus gimana cara lepasnya? Pertama, sadari kalau kantor itu bukan keluarga, itu cuma tempat lu cari nafkah. Kedua, mulai pasang batasan atau boundaries. Jangan bawa kerjaan ke rumah. Ketiga, susun rencana keluar atau exit strategy. Sambil kerja, mulai bangun portofolio dan cari peluang baru di luar. Lu nggak harus mati di tempat yang nggak menghargai hidup lu. Ingat ya, karir lu bisa dicari lagi, tapi kesehatan mental lu nggak ada cadangannya. Jangan korbankan diri lu buat tempat yang bahkan nggak bakal sedih kalau lu nggak ada. Tetap gunakan nalar lu buat menilai kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Gua nalar santai, cabut dulu.